Insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang Specific Learning Disorder atau bisa disingkat dengan SLD atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai gangguan belajar spesifik. SLD adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan signifikan dalam membaca, menulis, maupun berhitung, meskipun memiliki kecerdasan normal dan motivasi belajar yang baik. Yuk, sama-sama kita pahami penyebab, ciri-ciri, dan cara mendukung anak dengan SLD. Penyebab SLD. SLD bukan disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya usaha belajar ya teman-teman, melainkan oleh satu, bisa karena faktor neurologis, yaitu perbedaan cara otak memproses informasi, terutama di area yang terkait dengan bahasa, memori, atau visual anak. Yang kedua, terjadi karena genetik. Artinya apa? Riwayat keluarga. Jika ayah atau ibunya dia juga memiliki gangguan SLD, maka dapat meningkatkan risiko gangguan ini terhadap anaknya. Yang ketiga adalah lingkungan. Kurangnya stimulus belajar anak sejak dini atau trauma psikologis bisa memperburuk keadaan anak dengan SLD ini. Ciri-ciri SLD. Gejalanya bervariasi teman-teman, tergantung jenis SLD-nya. Yang pertama, yang disebut sebagai disleksia. Disleksia disebut sebagai kesulitan membaca. Sulit mengenali huruf, membacanya lamban, atau sering terbolak-balik dalam membaca kata. Misalnya, tulisan batu, maka si anak membacanya dengan tabu, atau mungkin tulisan pisah dibaca dengan sapi. Jadi sering kebolak-balik cara membacanya teman-teman. Kemudian, ada juga yang kedua disebut sebagai disgrafia. Disgrafia itu adalah kesulitan menulis teman-teman. Ciri-cirinya, tulisannya tidak terbaca. Biasanya anak juga sulit untuk memegang pensil, atau sering juga salah mengeja. Kemudian yang ketiga adalah diskalkulia. Diskalkulia sering juga disebut sebagai kesulitan berhitung. Ciri-cirinya biasanya anak tidak paham konsep angka. Dia sulit untuk menghitung sederhana. Misalnya 2 ditambah 3 atau 4 ditambah 2, maka konsep angka itu anak bingung untuk membedakannya. Ingat teman-teman bahwa SLD itu berbeda dengan keterlambatan perkembangan secara umum atau ADHD ya. Diagnosanya harus dilakukan oleh profesional seperti psikolog atau dokter. Penanganan dan dukungan. Yang pertama, itu bisa dengan intervensi akademik. Bagaimana caranya teman-teman? Caranya adalah dengan menggunakan metode belajar multisensorik, yaitu metode belajar yang melibatkan kemampuan visual, audio, maupun gerakan anak. Misalnya belajar dengan menulis huruf di pasir, atau belajar dengan menyanyi atau dilakukan, itu bisa. Kemudian, berikan waktu ekstra teman-teman untuk tugas dan ujian. Kemudian yang ketiga, materi-materi yang banyak itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, sehingga anak mudah untuk mencerna tentang soal-soal yang ada dalam materi tersebut. Yang kedua, anak butuh dengan dukungan sosial. Hindari membandingkan anak-anak SLD dengan anak yang lain. Fokus pada kemajuan, bukan hasil yang sempurna. Beri pujian juga untuk setiap usahanya, bukan hanya untuk hasil saja. Kemudian yang ketiga teman-teman, anak SLD supaya lebih optimal perkembangannya, maka dia juga butuh terapi. Ya, terapi yang direkomendasikan adalah terapi bicara atau okupasi terapi, karena terapi ini secara nyata bisa membantu anak dengan disleksia atau disgrafia. Kemudian, jangan lupa tetap anak mendapatkan konseling psikologis jika anak mengalami kecemasan atau rendah diri. Pendidikan yang tepat. Anak SLD, seperti halnya dengan anak yang lain, dia juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang pertama, misalnya, bisa disekolahkan anak di sekolah inklusi. Pilih sekolah yang memiliki program dalam menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya di sana ada guru pendamping khusus. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru. Komunikasikan kebutuhan anak dan minta modifikasi tugas. Misalnya untuk ujian secara lisan untuk anak-anak disgrafia. Kemudian peran orang tua. Latih anak dengan permainan edukatif. Misalnya seperti puzzle, flashcard, dan lain-lain. Serta ciptakan lingkungan belajar yang santai dan nyaman untuk anak. Baik teman-teman, anak dengan SLD punya potensi yang sama besar seperti anak-anak yang lain. Hanya butuh cara berbeda untuk mengaksesnya. Dengan dukungan tepat, mereka bisa sukses. Jangan ragu untuk konsultasikan ke profesional jika melihat anak-anak SLD. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.